persiapan, tapi kita mulai saja karena hanya waktunya 20 menit ya. Pagi ini insya Allah kami dari Subbagian Administrasi dan Umum akan membawakan sebuah tema yaitu terkait SKP ya, sasaran kinerja pegawai. Sebetulnya kalau ditanya apa itu SKP pasti teman-teman udah pada tahu ya. Tapi terkait penyusunannya seperti apa yang dibutuhkan dan seperti apa sih pentingnya SKP, mungkin nanti sedikit dari paparan dari Kepala Subbagian Administrasi Umum Bapak Wartoni SKMMPH nanti akan menyampaikan ya. Nanti sekiranya setelah penyampaiannya ada pertanyaan atau apa nanti akan boleh disampaikan dari teman-teman semua. Tapi sebelumnya karena sekarang lagi musim pantun, saya ini ngedadak ada pantun sedikit lah ya. Enggak, nanti habis sama pantun Pak Ribi. Jalan-jalan ke pantai sama mama. Terima kasih. Cakep pantunnya. Yuk kita mulai dengan Bismillah terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung saja nggak usah panjang kali lebar kepada Bapak Agung, Bapak Wartoni SKMMPH, kita persilahkan. Terima kasih Pak Ani. Izin Pak, saya kesulitan bergerak. Sesuai dengan agenda hari ini kita akan memberikan semacam materi singkat tentang SKP tahun 2024 berdasarkan surat dari Bapak Sekretaris Jenderal nomor KP 0204 garing A garing 645 garing 2024 tanggal 27 Januari bahwasanya untuk penyusunan SKP tahun 2024 yang semula berakhir tanggal 31 Januari diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Februari. Jadi sekarang ini sudah tanggal 12, 13 dipotong dengan cuti nasional karena pemilu, dan nanti di tanggal 15 berarti hari Kamis ya. Oke. Yang menjadi pembeda pada penyusunan SKP tahun 2024 ini adalah dengan hadirnya keputusan Direktur Jenderal P2P nomor HK 0202 garing C garing 334 garing 2024 tentang tim kerja di lingkungan UPT PKK. Seperti diketahui untuk PKK kelas 1 itu ada 5 tim kerja. Yang pertama tim kerja surveillance dan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Sengaja namanya belum ada karena memang masih dalam proses. Kemudian tim kerja pengawasan faktor risiko kesehatan alat angkut dan barang, tim kerja pengawasan faktor risiko kesehatan lingkungan, tim kerja pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawat daruratan, dan situs terakhirnya adalah tim kerja layanan publik dan zona integritas. Teman-teman, dari kelima tim kerja ditambah dengan Subbagian Administrasi Umum, kita akan menyukseskan atau mengintervensi RHK maupun IT-nya dari organisasi, dalam hal ini Bapak Kepala Kantor, yang terdiri dari, bisa dilihat, rencana kerja 1, RHK 1 dari organisasi atau Bapak Kepala Kantor adalah meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah. Itu yang di breakdown menjadi 3 IG, indikator kinerja individu, yaitu indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan atau bandara. Kemudian persentase ya. Boleh dibesarkan matanya dari yang Pak sudah tua. Masih muda. Ini masih muda ya. Nah, lagi Pak. Wah. Oke. Cukup ya Bu Putri ya. Oke. Dan selanjutnya indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan atau dan bandara. Ini IG atau indikator
RHK Bapak Kepala Kantor yang pertama. Kemudian indikator yang kedua, persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang, dan lingkungan. IKI nomor 3 dari RHK nomor 1 adalah indeks pengendalian faktor risiko di pelabuhan, bandara, dan PLBDN. Kemudian RHK yang kedua dari Bapak Kepala Kantor adalah meningkatnya dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program P2P yang terdiri dari IKI NKA, IKI kinerja implementasi WPK Satker, IKI persentase ASN-nya ditingkatkan kompetensinya, IKI persentase realisasi anggaran, IKI persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti secara tuntas, dan terakhir adalah nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IPA. Nah, sesuai dengan tadi yang surat dari Pak Sekjen, ada direktif pimpinan untuk Bapak Kepala Kantor dengan IKI adalah satu, laporan pemberian reward and punishment pegawai di lingkungan BKK kelas 1 Bandung. Ini nanti targetnya satu laporan dalam 1 tahun. Kemudian IKI yang kedua dari direktif pimpinan RHK yang nomor 3 adalah persentase mutasi internal pegawai di lingkungan BKK kelas 1 Bandung. Targetnya secara nasional 10% dari 74 ASN. Minimal. Nah, 3 RHK dengan berbagai IKI-nya ini akan dibagi habis ke teman-teman level 1 kalau boleh saya bilang, yaitu Kasubag Kadung dan 5 Katimker. 5 Katimker. Nah, di sini permasalahannya 5 Katimker ini belum diputuskan oleh Bapak Kepala Kantor siapa-siapanya, jadi masih kita kosongkan. Contoh untuk Katimker 1, Katimker surveillance dan penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Di sini tentunya akan mengintervensi RHK nomor 1, yaitu meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah. Nah, karena di sini ada 3 indikator, 3 IKI. Nanti RHK-nya dari Katimker 1 dia akan berusaha mewujudkan IKI-nya yang nomor berapa dari 3 IKI RHK 1 ini. Kalau boleh saya terangkan sedikit berdasarkan dari spreadsheet Monet, RHK 1, IKI 1 itu terdiri dari jumlah pemeriksaan orang, pelaku perjalanan, kemudian kunjungan poliklinik bukan penumpang, screening TB dan HIV, pemeriksaan penjamah makanan, jumlah pemeriksaan alat angkut, kapal, terdiri dari penerbitan COP dan PHIC, pesawat, jumlah pemeriksaan barang jenazah, jumlah pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan TTU, pemeriksaan TPM, pemeriksaan air, pemeriksaan vektor DBD, pengawasan vektor diare, dan pengawasan vektor PES. Dari salah satu contoh IKI saja, yang IKI 1 di Monet, ini ada semacam betul Pak Iki, ada irisan antara Timker 1 sampai dengan Timker 4. Ini yang harus dibadamikan. Kira-kira Timker 1 dia masuk tidak untuk mengintervensi IKI-nya, indeks deteksi faktor risiko di pelabuhan. Kalau masuk berarti ini wajib di SKP dimasukkan. Nanti teman-teman yang ada di Timker 1 itu menjabarkan dari yang tadi itu, yang pemeriksaan orang, kemudian apa lagi? Alat angkut dan sebagainya. Permasalahannya sampai dengan detik ini di spreadsheet-nya Mbak Wit itu belum final untuk jumlah absolut. Contoh
jumlah pemeriksaan pelaku perjalanan targetnya itu absolutnya ya 53.397 pelaku perjalanan. Idealnya ini kan harus dibagi habis oleh teman-teman yang ada di bawah Katimker yang bersangkutan, entah itu Katimker 1 ataupun Katimker 4, seperti itu. Kemudian nanti teman-teman agar mudah dalam melakukan bagi peran secara habis, menyusun istilahnya MPPH, matrik peran hasil, pembagian peran hasil, seperti yang ditampilkan dalam monitor. Saya ulangi, untuk yang ada di monitor ini sudah boleh bilang event lah ya. Tinggal nanti mensepakati antara Katimker 1 sampai dengan Katimker 5 mana-mana IKI yang akan diintervensi agar RHK Bapak Kepala Kantor bisa tercapai. Perlu diingatkan, ada IKI RHK 2 walaupun itu bukan teknis, tapi harus dilaksanakan, yaitu persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya. Kalau Bapak Kepala Kantor targetnya 80% dari 74, kemudian itu didelegasikan ke Kadum, sama targetnya 80%. Untuk Katimker cukup 20% saja untuk dirinya sendiri. Atau kalau berbaik hati, anggotanya yang ada di Katimker itu harus dijadikan RHK-nya Katimker. Contohnya, misalkan Katimkernya 1 ada 21 orang. Nah, itu secara pribadi Katimker mempunyai RHK peningkatan kompetensi sebanyak 20 JPL. Juga mempunyai RHK untuk teman-teman yang di bawahnya agar bisa melakukan peningkatan kompetensi sebanyak 20 JPL. Nanti dibandingkan saja. Cuman kalau menurut saya sudah diplotkan saja di administrasi umum. Jadi teman-teman Katimker hanya bertugas mengembangkan kompetensinya dirinya sendiri sebanyak 20 JPL. Untuk demikian dengan 74 pegawai lainnya itu wajibnya mana? Dasarnya tadi surat edaran dari Pak Sekjen. Saya bacakan ya detailnya. Menindaklanjuti hal tersebut, maka ini nomor 2 ya, penugasan direktif pimpinan pada perencanaan kinerja pegawai tahun 2024, surat Pak Sekjen nomor KP 0204-A/45/2024. A. Huruf A. Setiap pimpinan Satker wajib memiliki IKI pada perencanaan kinerja sebagai berikut. 1. Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi di lingkungan Satker dengan target 80. Nah, ini kenapa tidak dimasukkan ke RHK nomor 3? Karena di RHK nomor 2 sudah ada. Jadi supaya tidak ada duplikasi RHK. Yang 2, implementasi mutasi pegawai antar unit kerja sesuai ketentuan dengan target 10%. Yang ketiga, implementasi pemberian reward dan punishment pegawai di lingkungan unit kerja sesuai dengan ketentuan dengan target 1 laporan. Demikian sekilas tentang SKP tahun 2024. Jangan lupa pada saat membuat matrik peran hasil dilakukan juga dialog kinerja antara Katimker, antara Kasubag Adum dengan anggota-anggotanya. Sebelumnya ada dialog antara kepala Satker dengan kita-kita, Kasubag Adum dan Katimker. Anda diberikan tugas ini, sanggup tidak? Sanggup, 5 kurang, ada lagi? Misalkan. Tapi ada yang wajib tadi ya, yang pengembangan kompetensi tidak bisa ditawar.
hanya disampaikan, tidak boleh ditawarkan mau nggak gitu kan. Itu harus mau karena udah dari eselon 1 seperti itu. Demikian, silakan Bu Pani. Sedikit izin Pak Adung, terkait tadi yang penyusunan ini berarti teman-teman semua sebelum menyusun SKP ini terlebih dahulu mungkin akan menunggu ya terkait pembagian Katinker ya yang 5 tadi dari kepala kantor. Setelah itu mungkin nanti dia kinerja terus membuat matrik peran hasil seperti itu ya. Oke. Karena waktunya terbatas, kita berikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin 2 pertanyaan ya. Silakan. Ya, Bapak Divi, mangga silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kepala Balai, Bapak Subagadu. Ini mungkin bukan masuk informasi Pak Adung. Kemarin saya udah potret terkait penetapan target. Kan yang target 1 itu 0,98 ya indeksnya ya kalau nggak salah ya. Nah itu udah potretan angka-angkanya, pemeriksaan orang, alat angkut, barang itu udah kita coba potret lah itu Pak Adung. Mungkin nanti saya share angka-angkanya, mungkin bisa jadi pertimbangan. Kemudian terkait pembagian tugas mungkin ya. Kalau lihat baca di Dirjen sendiri kayak tim Ker 1 itu kayaknya nyangkut semua Timker 2, 3, 4 kayak contohnya pelaksanaan surveillance penyakit dan faktor risiko kesehatan. Ini kan secara global faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang dan barang. Kemudian pelaksanaan surveillance faktor risiko kesehatan lingkungan. Pelaksanaan surveillance vektor dan binatang pembawa penyakit. Artinya bisa nyambung ke semua substansi gitu. Kemudian pelaksanaan pemantauan juga pelanggaran karantina kesehatan. Ini kaitannya dengan pengawasan alat angkut, orang dan barang juga. Artinya bisa masuk ke tim kerja lain. Usul mungkin Pak Agung mohon izin Pak, nanti karena waktunya terbatas sampai tanggal 15, kalau bisa sih paling lambat kalau nggak hari ini besok tim-tim sudah mulai nyusun karena tanggal 14 libur. Jadi kalau ada evaluasi bisa kita masih punya waktu hari terakhirnya gitu, hari Kamis. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Livi. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Adung, silakan. Menambahkan atau melengkapi keterangan, tidak ada jawaban atau tanggapan, diterima. Pertanyaan selanjutnya silakan. Ada? Iya, Bu Rika silakan. Izin Bapak. Pak Tony izin bertanya, saya masih agak bingung nanti dengan adanya 5 timker ini, berarti kan ada pembagian manusia gitu ya? Kemudian kita kan sudah punya kan? Ya maksudnya itu SDM. Kita kan sudah punya jabatan fungsional masing-masing ya. Seperti tadi ini saya baru baca yang dirjennya itu ada 5 timker yang tim kerja kelima ini pelayanan publik dan zona integritas. Nah, apakah nanti di anggota timkernya itu maksudnya penempatan orangnya seperti apa? Misalnya ada jabatan fungsional equip, kemudian enko dan sebagainya, ada kemungkinan tidak masuk ke timker tersebut. Kemudian bagaimana nanti dengan pelaksanaan tugas teknisnya terkait dengan jabatan fungsionalnya, begitu Pak. Mungkin itu sih. Terima kasih. Silakan Pak Adung. Terima kasih Bu Rika atas pertanyaannya. Ini memang menjadi isu hangat. Prinsip organisasi sekarang adalah gel. Jadi contoh misalkan
Mas Gelar, jangan Mas Gelar ya. Triadi ditempatkan di Timker Layanan Publik dan Zona Integritas. Yang utama dia adalah mengintervensi IKI-nya Bapak Kepala Kantor LHK nomor 2, IKI nomor yang WBK. Nah, itu yang utamanya. Nanti Triadi ini dan teman-teman akan diberikan tugas yang ada kaitannya dengan ini, SKI, kemudian SPIPT, kemudian Dumas, kemudian gratifikasi dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, Triadi kan gabungnya EPIT, ya kan? EPIT yang dapat saya sampaikan dari LAN, karena JL dia bisa berdiri di dua sisi, maksudnya bisa mengerjakan pekerjaan di Timkernya Timker 1 yang surveillance sesuai dengan jabatannya, ya kan? Jadi kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan jabatannya surveillance dan di Timker 1 itu membutuhkan tenaga, bisa menggunakan pegawai yang ada di Timker lain yang sesuai dengan kompetensinya. Seperti itu. Contohnya yang kegiatan surveillance apa tahun ini? Surveillance faktor risiko kesehatan di pintu masuk. Konkretnya? Kegiatan konkretnya? Atau ini PE. Oke, kegiatan PE. Di Timker 1 kekurangan tenaga. Dia akan meminta bantuan melalui nota dinas ke Kepala Satker untuk meminta bantuan memberdayakan tenaga dari Timker lain dengan kompetensi yang sesuai. Ternyata di kompetensi di Timker yang lain, di Timker Layanan Publik itu ada Triadi dengan jabatan fungsional epidemiologi. Kurang lebih singkatnya akan seperti itu. Nah, nanti di SKP yang utama dulu dicantumkan di SKP, kemudian yang sesuai dengan jabatannya nanti ada di bawahnya. Seperti itu. Mungkin Bapak Kepala Kantor bisa menambahkan. Baik, SK Dirjen ini baru keluar hari apa kemarin itu ya? Belum ada lampat arahan juga dari pusat juga. Jadi memang di situ jelas sebenarnya bahwa seperti yang dilakukan juga di Kementerian Kesehatan itu kan semua di blender, makanya fungsionalnya juga di blender. Di kita karena ini dibuat karena memang mengarah kepada tugas dari Satker itu tadi agar capaiannya jauh lebih bagus, sehingga dibagi lagi 5 timker tadi. Kenapa dibagi 5 timker tadi? Ada titik beratnya tentunya. Tapi kembali lagi semuanya menyesuaikan dulu ke sana. Ya, jadi jangan nanti dikatakan bahwa ini anggarannya Timker 1, ini anggarannya Timker 2. Nah, semuanya anggarannya keluar kantor. Ya, hanya Timker 1 sampai 5 ini nanti akan berbagi. Begitu juga nanti staf di bawahnya. Jadi jangan semuanya dikerjakan oleh Timker yang bersangkutan, anggota timnya. Karena yang lain kan juga butuh SKP. Sehingga ini yang harus kerjakan. Nah, ini yang namanya tadi di blender ya. Di blender jadi satu. Yang tujuannya adalah nanti mempunyai titik tujuan yang maksimal. Namun dengan kondisi yang namanya perubahan baru pasti ada ketidaknyamanan. Tapi bagaimana caranya kita menyelesaikan ini sama-sama, itu tantangan kita bersama. Ya, saya sendiri juga masih berapa nih, ini sebenarnya mau yang pusat seperti apa, penetapan Timkernya nanti seperti apa. Di situ jelas disampaikan bahwa kepala balai menentukan, dilaporkan kepada pimpinan. Nah, nanti pimpinan meng-ACC. Nah, bisa juga di ACC, bisa juga tidak di ACC dengan
catatan-catatan tertentu yang teman-teman di pusat punya juga. Jadi mari kita lakukan, karena ini ada batasnya 15 Februari, suka tidak suka, mau tidak mau, kita tetapkan dulu sampai di 15 Februari itu ada hasilnya, nanti pasti ada perbaikan-perbaikan untuk menyesuaikan. Itu mungkin tempat tadi yang bisa saya sampaikan. Jadi saat ini memang tidak ada debat tebal yang perlu dilakukan. Tugas saya yang pertama adalah mengeluarkan SK Timker. Ya, ini 4 hari saya nggak kemana-mana, meskipun libur saya di rumah, saya pikir skenario nya akan seperti apa, siapa di mana, ini bisa membantu siapa bisa bergerak pada mana. Saya pikir itu ya teman-teman sekalian. Saya ingatkan, kita ASN siap ditempatkan di mana saja, intinya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Kepala. Ibu Rika gimana? Ada tambahan? Terima kasih. Mengingat keterbatasan waktu, Bapak, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nanti tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Wartoni membuka pelayanannya selama 24 jam ya. Jadi kalau ada pertanyaan, keluhan ataupun permintaan silakan menghubungi Bapak Wartoni SKM. Betul begitu Bapak. Bapak ada pantun kah? Biasanya Bapak ada pantun? Habis. Habis ya. Ya udah saya tutup sama pantun lagi aja kalau gitu ya Pak ya, perwakilan ya. Makan gandum sambil memadu kasih. Sekian dari Adum dan terima kasih.